Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada pagi yang alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sehat ya, insyaallah. Masih kita dengan pelajaran online dan insyaallah ini adalah pelajaran kita terakhir di semester ini untuk pelajaran IPA, dan kita akan libur pekan depan dan kemudian kita juga akan insyaallah Idul Fitri ya, Idul Fitri, dan juga semoga nanti kita setelah Idul Fitri kita ujian dan juga kembali ke pondok nanti mungkin insyaallah semester baru. Semoga Allah memudahkan kita semua sehingga kita bisa kembali ke pondok yang kita cintai, Darussalam. Baik, ini adalah pelajaran terakhir ya untuk pelajaran IPA mengenai sistem organisasi kehidupan. Tolong didengarkan dengan baik untuk bisa menjawab soal-soalnya ya. Ya, sistem kehidupan baik itu tumbuhan maupun hewan, dia terdiri atas berbagai sistem ya, mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Paling kecil adalah sel ya, sel adalah sistem yang paling kecil dalam suatu organisme. Jadi dia ada sel yang paling kecil, kemudian ada jaringan. Setelah itu jaringan adalah kumpulan dari sel-sel membentuk jaringan. Kemudian dari jaringan itu membentuk sebuah organ. Contohnya misalnya sel di dalam jantung. Jadi ada jaringan ikatnya kemudian menjadi jantung. Ya, kemudian menjadi jadi semua jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ. Jadi sistem misalnya pernafasan ya, terdiri atas paru-paru ya kan, kemudian dan hidung, seperti itu. Kemudian semua menjadi organisme. Jadi dari yang paling kecil sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya membentuk organisme. Bagian terkecil adalah sel ya. Nah, ada organisme itu yang hanya memiliki satu sel atau uniselular, tapi ada juga yang multiseluler. Nah, ini adalah contoh ya, sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, ada kesamaannya, ada yang beda. Yang sama adalah contohnya adalah sama-sama memiliki membran sel ya. Sel tumbuhan maupun sel hewan sama-sama juga memiliki membran sel ya. Ada vakuola juga sama ada ya gitu. Tapi ada juga yang beda. Misalnya contohnya di sini ada, kita lihat yang dimiliki oleh hewan tapi tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, seperti misalnya ya, lisosom, sitoplasma ya, hanya dimiliki oleh hewan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah apa aja di dalam sel. Jadi sel ini biasanya punya membran sel atau pada sel tumbuhan disebut dinding sel. Di sini ada juga di dalam sitoplasma. Sitoplasma ini ada berbagai organ. Ada yang tempat respirasi dari sel atau disebut mitokondria, ada tempat respirasi sel. Kemudian juga ada tempat untuk mensintesa protein atau disebut dengan badan Golgi ya. Dan masih banyak fungsi yang lain ya. Ada kloroplas, lisosom, sentriol.
itu adalah yang ada di dalam sitoplasma. Ya, kita nggak perlu terlalu mendetail semua, tapi di sini adalah banyak sekali fungsi-fungsi yang saling mendukung ya, sehingga sel ini bisa hidup. Kemudian inti sel ada yang prokariotik, ada yang eukariotik. Ini sudah pernah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Coba ingat-ingat lagi. Bentuk sel juga macam-macam ya. Ada yang multiseluler, ada yang uniseluler seperti kita tadi sampaikan ya. Yang multiseluler itu misalnya sel tumbuhan, sel saraf, sel darah, sel lemak. Ada juga organisme yang hanya satu, seperti amuba, parasit, paramecium, euglena, vorticella. Ini adalah organisme yang hanya memiliki satu sel. Kemudian setelah sel-sel ini berkumpul, terbentuklah jaringan. Nah, ada berbagai jaringan. Ada namanya jaringan epitel. Nah, jaringan yang berfungsi untuk ada yang melindungi jaringan di dalamnya, atau epidermis. Nah, di sini adalah jaringan yang melindungi di dalamnya. Ada yang kubus ya, tunggal, ada yang silindris, berlapis tunggal, pipih, ada banyak ya, macam-macam jaringan epitel. Ada jaringan penyokong, ada jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan darah dan getah bening, dan jaringan tulang. Ini adalah jaringan yang penyokong. Ada jaringan otot. Jaringan otot, ada otot jantung, otot rangka, otot polos. Ini adalah macam-macam otot. Jaringan ini pada hewan ada yang berfungsi sebagai alat gerak juga. Ya, otot ini difungsikan sebagai alat untuk bergerak ya. Dia bergabung dengan tulang. Nah, dan ada saraf ya. Di sini adalah alat gerak pasif, karena saraf ini yang memberikan informasi ke otak ya. Nah, jadi dia adalah juga berfungsi untuk bergerak meskipun dia secara pasif ya. Kemudian ada jaringan yang menyimpan lemak pada makanan, yaitu atau disebut jaringan ikat ya, menyimpan lemak pada makanan. Ya, atau disebut ya di jaringan lemak ya, atau jaringan ikat tadi. Terus ada jaringan saraf yang merupakan gerak pasif. Jaringan pada tumbuhan ya, jaringan pada tumbuhan ini berfungsi ya, berbagai macam. Ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, jaringan pengangkut, dan juga jaringan penguat. Ada jaringan yang berfungsi penguat, ini adalah disebut kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguatnya ini di dalamnya ada kolenkim dan sklerenkim. Sementara untuk meristem apikal pada tumbuhan itu adalah pada jaringan akarnya. Ada meristem apikal ya pada tumbuhan, jadi jaringan akar. Iya. Untuk jaringan organ tubuh, jaringan organ tubuh ini ada berbagai macam ya. Ada, ini contohnya Ustadz di sini ada jaringan jantung, ada mata, ini organ ya, bukan jaringan Pak. Organ ini ada organ jantung, organ hati, organ paru-paru, ya kan? Ada organ mata, ya, organ pencernaan. Ya, ini lupa Ustadz ngasih gambarnya untuk jaringan mata ya. Jaringan mata atau organ mata ini, di dalam organ mata ini ada beberapa jaringan ya. Ada jaringan sarafnya, ada jaringan ikat, dan ada jaringan otot. Supaya mata kita bisa bergerak ya, itu adalah kolaborasi atau koordinasi antara berbagai jaringan. Ada saraf, ada ikat, ada otot. Kalau kita punya mata ya bergerak. Kemudian ada organ yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, apa coba? Ya, jantung ya. Jantung ini juga sangat fungsinya, kata Rasulullah,
siapa yang jantungnya baik seluruh tubuhnya, karena memang dia berfungsi sangat vital nih, memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada juga organ ginjal. Nah, organ ginjal ini fungsinya, ini nggak ada gambarnya ya, Ustaz lupa kasih ya gambarnya. Organ ginjal itu berfungsinya untuk memproduksi urin atau pipis kita, itu organ ginjal. Ini kalau sampai rusak ginjal kita, itu bisa mempengaruhi sistem ekskresi kita, jadi atau sistem pengeluaran. Makanya kita harus banyak minum ya, apalagi bulan puasa pas malam. Kalau siang nggak boleh ya, kalau malam harus minum supaya ekskresi kita bagus pengeluarannya. Kalau kurang minum air putih, hanya minum susu, jus, kurang minum air putih, ini bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Jadi air putih tetap perlu ya, meskipun kita minum cairan yang lain. Kemudian ada jaringan pernafasan, ada paru-paru ya. Situ ada hidung, ada kerongkongan, ada paru-paru ya. Jangan tertukar ya, kalau tenggorokan untuk makanan ya, tenggorokan ada kerongkongan. Nah, gitu. Jadi di sini adalah jaringan dari paru-paru ya. Dan di paru-paru ini sangat ini ya, sangat vital sekali untuk kita. Makanya kita harus menjaga kesehatan paru-paru kita, karena ini satu-satunya organisme atau satu-satunya organ kita yang tidak bisa dia memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau udah rusak, udah, ini adalah kerongkongan kita ya. Jadi ini adalah maaf, ini adalah ya, kerongkongan kita ini adalah tempat kita untuk membawa udara. Jadi ini perlu sekali kita jaga kesehatannya. Kemudian kalau untuk makanan ada mulut, kerongkongan, lambung, usus. Nah, ini juga perlu kita jaga. Jadi jangan sampai kita sakit ya, sakit makan sembarangan. Nah, ini adalah ada jaringan atau sistem organ ya, organ-organ untuk pencernaan kita ya kan? Ada mulut kita, ada lambung, ada usus, ini ya fungsinya. Kemudian yang ada juga menetralkan racun. Nah, ini adalah hati ya. Hati ini fungsinya untuk menghilangkan racun-racun. Jadi apa beda tenggorokan dan kerongkongannya? Kalau tenggorokan ini adalah untuk bernafas, kalau kerongkongan untuk makanannya. Jadi jangan ketuker ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Jadi di tumbuhan juga ada bunga, ada stem, ada daun atau leaf, dan ada akarnya ya kalau di tanaman ya. Ya mereka juga punya sistem ya, punya sistem juga di dalam tumbuhan ya. Tempat terjadi fotosintesis di mana? Ya, di daun ya anak-anak, di daunnya tempat terjadi fotosintesis. Kemudian selanjutnya ya, sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ-organ. Jadi contohnya ada sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem otot, juga ada sistem saraf ya.
Jadi saraf ini fungsinya memang banyak, ada mengendalikan kerja organ tubuh, alat komunikasi dengan dunia luar, pusat pengendalian tanggapan. Jadi memang banyak fungsi-fungsi dari saraf ini. Ya, jadi memang harus kita jaga ya anak-anak. Kesehatan kita, tubuh kita itu ternyata sistemnya sangat kompleks. Ada sel, jaringan, organ, sistem organ membentuk tubuh kita. Ya mungkin itu aja pelajaran kita, dan nanti silahkan dijawab pertanyaan yang ada di Ustadz kirimkan. Dan jangan lupa ya anak-anak semua untuk mempelajari lagi semua pelajaran online sebagai bahan untuk ujian akhir nanti ya. Jadi soal-soalnya udah ada, silahkan di review lagi, dan ada jawaban kuncinya juga. Nah jangan sampai nanti salah lagi ya di ujian akhir nanti, soalnya berasal dari soal-soal yang sudah diberikan sebelumnya di ujian harian. Mungkin itu aja. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.